Selamat malam, selamat datang kepada Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama. Kita bertemu kembali di ruang virtual Damasa Kaca Online KBTI Keresidenan Besuki, baik yang bergabung dalam ruang virtual Zoom dan channel YouTube Dhamma Meta Jember atau di channel Dhamma Televisi. Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, Sukihontu, Namo Buddhaya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia tentunya. Izin saya Mulyadi, saya ucapkan selamat datang juga kepada narasumber kita pada malam ini, Romo Ruby Santamoko, Sukiyoto Romo, terima Waduh, kasih selamat. sudah mau menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya sebagai akademisi, sebagai penceramah, sebagai pembabar dhamma, punya kelas abhidhamma, wah luar biasa lah kesibukannya. Tapi masih menyempatkan untuk berbagi pengetahuan dengan kita. Hari ini Senin tanggal 22 Januari, kita sudah memasuki season kelima, tahun kelima. Nggak terasa juga kita mulai dari COVID waktu itu 2020. Ya, episode kelima. Malam ini izinkan saya untuk memandu bincang-bincang dengan topik yang tentunya sangat menarik ya, yaitu virtual reality dalam perspektif Abhidhamma. Ya, bincang-bincang malam ini adalah kita melihat nih bagaimana virtual reality yang merupakan juga sebuah fenomena sebenarnya, sebuah damak D dengan huruf kecil ya, uh, dipandang dari perspektif kacamata Buddhis khususnya Abhidhamma. Karena Abhidhamma kan izin kalau saya salah mohon dikoreksi, kan sebenarnya mengulas fenomena ya, memecah fenomena-fenomena, salah satu fungsinya. Jadi kita akan melihat nih teknologi saat ini yang paling maju nih tentang virtual reality dan perkembangannya dengan metaverse dan segala macam. Kalau dari Abhidhamma itu esensinya apa sebenarnya? Dan efeknya bagaimana terhadap batin kita, dan bagaimana mungkin Romo Ruby juga bisa memberikan satu panduan batin kita tuh harus seperti apa gitu ya, untuk mempertahankan, untuk supaya batin kita tuh selalu penuh kewaspadaan terhadap eh, serbuan dari virtual reality yang semakin hari semakin canggih dan semakin terlihat seperti nyata walaupun sebenarnya maya itu. Oke, saya tidak berlama-lama lagi. Sebelum ini, mari kita dahului dengan pembacaan Paritana Makarapata dan dilanjutkan dengan syair Dhammapada. Izinkan saya membacakan Paritana Makarapata. Romo Raman, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, mari kita bersama-sama beranjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Kepada Bu Tari, disilakan untuk perenungan Dhammapadanya. Terima kasih. Pembacaan Dhammapada Appamadawaga syair 23. Te Yino Sa Tatika Nicang Arakama Pusanti di Ra Niba Nang Yo Kakemang
anu tarang ti orang bijaksana yang tekun bersama di hidup bersemangat dan selalu berusaha dengan sungguh-sungguh pada akhirnya mencapai nibbana atau kebebasan mutlak. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tari atas renungan nama padanya. Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, sebelumnya mari kita lihat sedikit apa saja profil dari narasumber kita pada malam hari ini. Nama Ruby Santamoko, saat ini beliau adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha STAB Dharma Widya di Tangerang, Pandita, seorang Dharma Duta, dan pemilik Santusita Production, yaitu perusahaan atau usaha yang bergerak di bidang pembuatan aneka rupa Buddha. Baik, Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, kita tidak berlama-lama lagi. Kepada Romo Ruby, disilakan. Terima kasih Romo Mul. Senang sekali bisa ketemu sama Romo Mul juga hari ini ya. Kabar baik dan tentu sama teman-teman sedharma sekalian, kalian Meta Jember dimanapun berada. Marilah sebelum kita berbincang dhamma, kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan dan keagungan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, selamat malam semua. Sukihotu Namo Buddhaya. Yang saya hormati tentu para biku sangga, para pandita, teman-teman kalian minta semua yang menyaksikan acara Dhamma Talk kita pada diskusi Dhamma kita pada malam ini di Meta Jember. Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Senang sekali saya bisa kembali bertemu dengan teman-teman kalian minta untuk berdiskusi Dhamma. Dan kebetulan judulnya kali ini lebih berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari terkait dengan kondisi yang ada saat ini yang sedang terus berkembang. Saya coba menggunakan whiteboard ya Romo Mul. Bapak Ibu, tadi seperti apa yang disampaikan oleh Romo Mul, sebenarnya yang namanya kehidupan gitu ya, kita bicara kehidupan itu tidak pernah luput dari yang namanya sebuah fenomena. Dan kadang karena kita tidak menyadari bahwa itu sebuah fenomena, sehingga kita salah menggunakan kacamata dalam melihat kebenaran. Fenomena kehidupan itu sebenarnya kalau kita mau melihat, nggak luputkan dari sebuah konsep yang selama ini kita bangun dari sejak kita kecil, bahkan dari buku-buku, atau mungkin juga dari orang-orang tua kita yang sudah kita tanamkan sejak kecil. Jadi kebanyakan kehidupan kita ini adalah sebuah fenomena yang dibangun karena konsep dari pemikiran, dari orang tua kita, dari budaya, dari culture ya. Sehingga satu konsep itu dari satu daerah dengan daerah yang lain juga berbeda. Nah, konsep ini terus tumbuh di dalam pikiran kita, di dalam kesadaran kita. Bahkan kemajuan teknologi hari ini juga membuat konsep baru dalam pemikiran kita. Sehingga terjadi konsep baru. New concept. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi masuknya teknologi dari luar yang nggak bisa kita cegah. Dan kadang kalau kita berbicara tentang new concept, maka kesadaran kita tidak mampu lagi berpikir apakah konsep ini benar atau tidak. Apakah konsep ini sesuai nggak dengan ajaran Buddha atau tidak. Bahkan karena itu menjadi sebuah habit baru di lingkungan masyarakat sekitar, seolah-olah ada pembenaran di situ. Dan biasanya di new concept ini kan siapa yang memiliki kemajuan teknologi, yang menguasai sumber daya manusia, yang menguasai teknologi, yang menguasai segala macam
teknik informatika dan tentu juga berbicara tentang sistem informasi yang lebih canggih, membuat konsep siapa yang mendapatkan konsep lebih awal, dia akan menjadi the winner dalam kehidupannya. Sehingga new konsep ini menjadi tujuan dari anak-anak muda saat ini, generasi Z saat ini, bahwa kehidupan ini harus memiliki sesuatu dalam tanda kutip adalah sebuah yang namanya kekayaan. Karena ukurannya kan kalau tidak kaya, tidak ada have, maka tidak rich, tidak kaya, maka dia termarginalkan dari sahabat atau dari kumpulan-kumpulan. Dari fenomena ini maka akhirnya yang terjadi di lapangan adalah bahwa orang memujanya adalah memuja lebih senang mencari jalan pintas untuk mencapai itu. Sehingga berbagai macam cara dilakukan untuk mencapai hal tersebut. Dan memang tidak bisa dipungkiri sih ya, kalau kita berbicara di dalam Anggutara Nikaya 4, Sang Buddha pernah mengatakan ada 4 keinginan manusia. Keinginan manusia yang pertama, dia pasti ingin hidup sehat, ingin kaya raya, ingin panjang umur, dan yang keempat, ketika meninggal dia akan lahir dalam dewa. Sebagai orang yang mungkin manusiawi yang tercerahkan, bahkan mohon maaf ada orang memberikan pandangan stereotip misalnya. Kalau kita miskin, kita perlu datang ke wihara. Tapi kalau kita kaya raya, tidak usah datang ke wihara, karena wihara akan datang ke rumah. Mudah-mudahan tidak begitu ya Pak Dokter apa Remumul, ya kan? Karena orang-orang yang memiliki materi yang berlimpah dicari oleh para pengurus wihara dalam tanda kutip untuk mengajak kebaikan. Nah, karena itulah akhirnya mereka tidak lagi melihat kehidupan ini sebagai sebuah fenomena. Tidak melihat sebagai sebuah fenomena, tapi sebagai sebuah realita. Realita. Dan realitanya adalah apa? Keharusan di situ. Kalau saya hidup sebagai umat, harus kaya, harus punya uang, harus punya nama, sehingga saya bisa berbuat baik lebih banyak. Dan bahkan untuk mencapai tujuan itu, banyak orang melakukan berbagai macam cara supaya bisa tercapai. Sehingga motivator-motivator atau cara-cara orang untuk memperkaya lebih cepat, banyak menggunakan teknologi kripto dan sebagainya. Bahkan ada yang enggak, mereka sudah tidak lagi melihat apakah ini baik atau tidak baik. Dan itu yang terjadi di lingkungan kita. Dan hari ini kita dipertontonkan oleh itu, baik itu juga oleh YouTube, ribuan channel YouTube telah memberikan kita berbagai macam pilihan untuk bisa melihat langkah-langkah strategi apa yang harus kita lakukan untuk menuju sasaran tersebut. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terjadi pertentangan antara kehidupan beragama dengan kehidupan yang boleh dikatakan realita dalam kenyataan di lapangan. Kenapa kalau kita bicara terjadi pertentangan? Karena kalau kita berbicara agama Buddha kan konsepnya bahwa kehidupan ini, kata Sang Buddha, adalah sebuah fenomena. Fenomena apa? Fenomena yang hanya upada, muncul, titi berlangsung, dan bangga lenyap. Muncul, berlangsung, dan lenyap. Dan saya yakin kalau berbicara upada titi bangga, muncul, berlangsung, dan lenyap, pemahaman ini nggak akan bisa kita dapat dari kehidupan yang hanya mengejar kesenangan indria dengan jalan yang pintas. Karena itu, Romomo dan teman-teman sekalian, kalau kita berbicara kehidupan ini
betapa pentingnya kita memiliki yang namanya pandangan benar. Pandangan benar itu sebenarnya akan menuntun kita ke kehidupan yang jauh lebih bahagia. Kenapa? Karena selama ini definisi orang mencari, kalau kita berbicara definisi, orang biasanya lebih banyak mencari kaya, tidak mencari bahagia. Kenapa? Karena bahagia beda konsep ya. Kalau kita berbicara bahagia, maka bahagia adanya di kualitas mind atau batin, sementara kalau di sini kaya bicaranya di meter atau di jasmani atau di rupa. Padahal kalau kita tidak memiliki pandangan benar ya teman-teman, karena kita tidak memiliki pandangan benar, maka kehidupan kita akan lebih banyak bersandarnya di meter atau di materi sehingga kita mengejar kekayaan. Sementara kalau kita menyadari memiliki pandangan benar, maka ukuran kebahagiaan itu bukan berapa kaya yang kita miliki, berapa materi yang kita miliki, tetapi adalah sebuah definisi kebahagiaan yang disebut kebahagiaan dalam sebuah batin, di dalam batin. Dan tentu sesuai dengan Dhammapada dijelaskan bahwa kebahagiaan itu tentu bentuknya adalah santuti, merasa puas. Ya, kalau kita tidak pernah merasa puas di dalam kehidupan ini, maka nggak ada kebahagiaan yang bisa menghampiri kehidupan kita. Tapi karena sekali lagi, manusia hidup memiliki latar belakang. Kan Sang Buddha pernah mengatakan asewana cabalana, panditanan casewana. Itu kan bergaul dengan yang salah. Boro-boro dia bisa punya pandangan benar. Maka dia akan terus terjerumus dalam pandangan salah yang disebut micaditi. Kalau kita punya karya meta yang baik, seperti teman-teman di Meta Jember yang sudah membangun komunitas ini dengan baik sampai tahun kelima tadi saya dengar, adalah sesuatu yang luar biasa. Dhamma terus dilestarikan dalam bentuk virtual seperti ini. Karena itu, teman-teman Dhamma sekalian, saya hanya ingin mengajak teman-teman bahwa ini penting sekali pandangan benar. Masalahnya, pandangan benar ini pasti di dalamnya nanti ada panya. Dan panya itu hanya bisa didapat melalui 3 metode, 3 cara. Kalau teman-teman mungkin istilahnya cinta maya panya, sita maya panya, gitu ya. Kita bicara panya didapat dari pertama dari belajar mendengar, belajar dhamma, belajar mendengar dhamma, belajar merenungkan dhamma, dan belajar praktek dhamma. Cinta maya panya, lalu ada sutamaya panya, gitu kan? Panya dan samadhimaya panya, begitu ya? Bawana. Bawana, ya, bawana maya panya. Bawana maya panya. Sering bilangnya samadhi. Melalui hasil perenungan. Nah, teman-teman sekalian, problem kita hari ini, hidup adalah sebuah fenomena perubahan. Ketika pandemi COVID 2019 melanda dunia, orang begitu worry, begitu takut akan kematian, akan cuti, akan marana. Sehingga akhirnya mereka hampir setiap malam kita punya pembabaran dhamma, pembacaan belajar meditasi, belajar parita. Di setiap channel hampir banyak. Dan yang terjadi setelah COVID itu selesai, mereka sudah dibubuhi oleh yang namanya akan kebutuhan, tidak hanya kebutuhan batin karena ketakutan akan
cuti atau marana, mereka karena sudah merasa bahwa sudah terlepas dari pandemi tersebut, mereka lagi mengejar kebahagiaan atau kesenangan jasmaninya dibanding kesenangan batin. Sehingga apa yang terjadi? Kita harus mengalami degradasi, pembabaran dhamma kita yang tadinya every night gitu ya, setiap malam, sekarang mungkin nggak seperti itu. Bahkan ada beberapa teman-teman kita yang sudah tidak melakukan lagi pembabaran dhamma seperti itu. Nah, dari sini kita jelas bahwa pandangan benar ini tanpa adanya panya, maka dia akan susah sekali muncul dalam kehidupan kita. Sehingga lawan dari sama pandangan benar itu adalah pandangan salah. Dan pandangan salah itu yang disebut sebagai micaditi tadi lebih mengutamakan bersandarnya di matter, bersandarnya di materi, bersandarnya di kekayaan. Sehingga ini menjadi dewa di dalam kehidupannya. Di dalam kehidupannya. Tidak disalahkan, ya kita tidak bisa menyalahkan karena kan dhamma hanya dapat diselami oleh para bijaksana di dalam batin masing-masing. Dhamma itu sangat dekat. Karena dhamma sangat dekat, maka kalau kita bicara dhamma itu sangat dekat, maka teman-teman sekalian, ini yang harus jadi perenungan buat kita. Mencari dhamma itu nggak usah di luar diri kita. Karena dhamma itu sangat dekat. Karena dia sangat dekat dengan kita, maka perenungannya atau kalimat yang lebih populernya, lebih baik kita insight ke dalam. Melihat ke dalam. Ke dalam apa? Ke dalam batin kita. Karena damai sangat dekat. Teman-teman, kalau kita mau berbicara tentang kehidupan ini, orang selalu mengatakan suffering, penderitaan. Gitu kan? Harus berjuang, menukarkan waktu, tenaga, pikirannya, hanya untuk mendapatkan sesuatu. Yang kalau kita bilang sesuatunya itu pun hanya maya. Tidak realita, tidak paramata gitu. Hanya sebuah konsep saja. Bapak Ibu bisa dibayangkan bahwa kehidupan yang kita tukarkan 24 jam ini sebenarnya kita lebih banyak menderitanya. Penderitaannya lebih banyak. Kenapa? Karena kebanyakan kita tidak mengerti tentang paramata dhamma. Kita kadang menggunakan kacamata yang salah. Kacamata yang kita gunakan adalah kacamata yang salah. Kacamata kehidupan tentu ya. Kacamata kehidupan kita adalah kacamata yang salah. Kenapa kacamata yang salah? Karena kita menggunakan kacamata konvensional. Kita menggunakan kacamata konvensional. Ya Bapak Ibu ya. Kalau kita menggunakan kacamata konvensional, maka kebenaran yang timbul adalah hasil kesepakatan. Apa yang kita lihat merupakan hasil atau kebenaran dari sebuah kesepakatan. Kalau ini sebuah hasil sebuah kesepakatan, maka yang terjadi karena kita menggunakan kacamata konvensional, maka kesepakatan itu menjadi sebuah kebenaran. Karena menjadi sebuah kebenaran, maka berakibat juga menjadi kalimatnya, konsepnya menjadi konsep yang kekal, konsep yang abadi.
semua yang kita sudah lihat hari ini yang sudah berbenturan dengan buah wipaka kama kita melalui ahit tuka cita 18, maka semua benturan-benturan itu kita bisa mengenal dia si A, si B, si C, ini kursi, ini meja, ini laptop, ini handphone, dan sebagainya, karena ada konsep dari kebenaran kacamata konvensional tadi. Sehingga apa yang terjadi ketika handphone ini rusak, maka ada konsep yang abadi. Yang rusak adalah handphone saya, handphone aku. Karena yang rusak adalah handphone aku, maka yang menderita jadi aku. Sehingga teman-teman ketika mengatakan kepada saya, Romo, kami turut berduka cita atas hilangnya atau rusaknya handphone Romo. Anda mungkin bisa ngomong seperti itu, kenapa? Karena Anda tidak merasa memilikinya. Tapi kalau Anda merasa memiliki seperti saya ini, kehilangan handphone ini adalah sebuah penderitaan yang amat sangat buat saya. Kenapa saya bisa menderita seperti ini? Karena handphone ini ada konsep yang abadi. Di dalamnya ada keakuan, ada milikku. Repotnya kalau kebenaran ini menjadi kebenaran sebuah konsep dan menjadi sebuah pandangan salah, maka apa yang terjadi? Handphone saya ini akan selalu saya banding-bandingkan dengan milik orang lain. Handphone saya ini akan saya banding-bandingkan dengan apa yang sudah orang lain peroleh. Maka di situ akan muncul apa? Akan muncul loba dosa moha. Jadi kalau begitu, penderitaan kita adalah kita yang buat, karena kita yang membangun konsep. Ada loba, ada dosa, ada moha. Yang di dalamnya karena diliputi oleh kacamata kebenaran konvensional tadi. Kita tidak bisa melihat sebuah fenomena kehidupan. Padahal teman-teman sekalian, kalau kita sudah menganggap ini sebagai objek yang kekal, ada milik, ada abadi di sini, maka secara otomatis kita sudah memiliki yang namanya awija, kotoran batin. Setiap kali indera kita menangkap objek, selalu dibandingkan dengan masa lalu. Itulah Bapak Ibu. Kalau Ibu sudah pernah lihat handphone saya, Romomul sudah pernah lihat handphone saya, dan Romomul pernah memilikinya di masa lalu karena Romomul sudah menggunakan handphone merek yang lain. Pasti dibandingkan handphone Romo Ruby sama seperti handphone saya 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Pasti ada perbandingan. Dan kalau sudah dibandingkan dengan konsep masa lalu, menjadi masalah siapa kalau begitu? Menjadi masalah orang yang mengambil objeknya dari masa lalu. Karena setiap benturan-benturan apa yang sudah kita tangkap melalui panca indera kita, selalu kita bandingkan dengan konsep masa lalu. Oh, dulu saya pernah punya. Wah, dulu saya lebih bagus dari punya Romo. Dengan demikian, kalau konsep itu selalu diambilkan dengan masa lalu, inilah yang membutakan kita. Yang membuat kita selalu menderita. Yang membuat kita selalu menderita. Jadi kalau gitu, suffering penderitaan kita ini bukan karena orang, bukan karena Tuhan. Bukan karena orang lain. Bukan karena siapa-siapa. Melainkan karena diri kita sendiri. Bapak Ibu, tadi saya mengatakan di depan, Dhamma sangat dekat. Kalau Dhamma sangat dekat, berarti
Dia tidak perlu melihat keluar. Yuk kita lihat ke dalam. Di dalam batin kita ini ada apa? Karena manusia, kehidupan adalah sebuah fenomena. Fenomena apa? Fenomena batin dan jasmani. Jasmani menjadi rupa, batin menjadi nama, kanda. Dari situ teman-teman kita bisa lihat. Kalau kita bicara ini adalah sebuah fenomena, batin itu adalah fenomena nama kanda dan rupa kanda. Mereka adalah memiliki kondisi yang kondisi-kondisi. Kondisinya apa? Harus bersyarat. Kondisinya harus bersyarat. Ketika kemunculan materi, kemunculan jasmani, kemunculan batin, pasti dia bersyarat. Ada kondisi yang menyertai. Tapi kalau kita melihat kebenaran konvensional, tadi, kita melihat ini sebagai sesuatu yang abadi, sehingga kita tidak pernah merasakan bahwa ini ada syarat. Dia tiba-tiba ujuk-ujuk menjadi milik. Ujuk-ujuk menjadi kepunyaanku. Nah, karena itu teman-teman saudara sekalian, maka kacamata yang kedua yang perlu kita lihat, kalau kita ingin supaya kita bisa melihat bahwa kehidupan ini sebuah fenomena, maka kacamata yang kita gunakan, kacamata kehidupan, yang kita gunakan harus kacamata paramata dhamma. Karena dia sebuah paramata dhamma, barulah kita bisa melihat ini sebagai sebuah fenomena. Fenomena yang bagaimana, Bapak Ibu sekalian? Fenomena yang tadi saya katakan. Fenomena yang hanya upada muncul. Titik berlangsung. Dan bangga lenyap. Kenapa dia muncul berlangsung lenyap? Karena dia merupakan lakana. Merupakan karakteristik. Dia memiliki sifat karakteristik. Tidak hanya sabawa lakana, tidak hanya sankata lakana, tapi samanya lakana. Maka dari itu, teman-teman sekalian, kalau kita sudah bisa menggunakan kacamata paramata dhamma, maka fenomena kehidupan ini hanya fenomena batin dan jasmani saja. Kalau dia sebuah fenomena batin dan jasmani, maka harus bersyarat. Ketika saya melihat Romo Mulyadi, persepsi saya terhadap Romo Mulyadi saya ambil dari masa lalu. Saya mengenal beliau ketika beliau belajar Dhamma. Saya lihat di YouTube. Oh, berarti Romo Mul adalah orang yang gemar belajar Dhamma. Sekarang beliau bisa menjadi pandita. Dari situ persepsi saya bang. Kalau saya menggunakan kacamata kebenaran konsepsional, maka timbullah keabadian. Bahwa Romo Mul itu adalah orang yang sudah saya lihat beberapa tahun yang lalu. Sehingga Romo Mul adalah orang yang kekal. Padahal kalau kita melihat dengan sebuah kebenaran paramata dhamma, maka ini adalah sebuah fenomena batin dan jasmani. Romo Mul yang saya lihat hari ini adalah sesuatu yang berbeda yang pernah saya lihat beberapa tahun yang lalu. Kenapa? Karena kondisi batin dan jasmani kita, kemanusiaan dan jasmani, Romo Mulyadi, berlangsung lenyap, muncul berlangsung lenyap, muncul berlangsung lenyap, sesuatu yang terus terbarukan. Karena dia ada sebagai sesuatu yang terbarukan, maka apa yang terjadi? Tidak ada konsep kekekalan di situ.
Tidak ada sebuah konsep yang abadi di situ. Sehingga ketika satu saat saya harus berbenturan dengan Romo, suatu saat ketika saya harus bekerja sama dengan Romo, menimbulkan ketidaksenangan, menimbulkan ketidaknyamanan, saya menyadarinya hanya sebuah fenomena semata. Kenapa Romo Mul tidak menyenangkan? Karena ada syarat yang berkondisi. Yang tidak menyenangkan itu bukan karena perbuatan Romo Mul nanti, tapi karena batin saya yang tidak siap menerima perubahan. Ketika batin saya tidak siap menerima perubahan, maka yang terjadi adalah saya merasa Romo Mul sudah berubah. Saya merasa Romo Mul sudah tidak seperti dulu lagi. Romo Mul bukan seperti yang dulu. Ada lagunya. Dan itulah yang membuat saya akhirnya menderita. Kenapa bisa timbul penderitaan seperti itu? Karena saya tidak pernah menyadari fenomena tadi. Nah, kalau kita belajar Abhidhamma, Bapak Ibu, bahwa kehidupan ini adalah sebuah fenomena yang hanya muncul berlangsung lenyap, yang memiliki lakana, kondisi-kondisi, syarat-syarat yang menyertainya, sehingga satu persoalan kehidupan, satu persoalan kehidupan dia tidak ada yang tidak bersyarat. Pasti mengalami yang namanya sangkata dhamma. Pasti ada syarat-syarat yang membuat ini menjadi sebuah persoalan. Mereka yang bisa melihat bahwa kehidupan ini adalah sebuah sangkata dhamma, kondisi yang bersyarat. Mereka tidak akan mau menyalahkan siapa. Mereka tidak mau menyalahkan dirinya, orang lain, bahkan kondisi-kondisi anak buahnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ketika 8 kondisi dunia menghampiri kehidupan kita, untung, rugi, kaya, miskin, hina, mulia, suka, duka, dipuji, dicela, saya melihatnya sebagai sangkata dhamma. Saya hanya melihat sebagai sangkata dhamma, dhamma yang terkondisi, yang berkondisi. Berarti yang namanya suka duka, hina mulia, dipuji, dicela, gitu kan? Termasyur, hina, gitu. Itu pasti ada syarat-syarat yang berkondisi. Kenapa saya, kenapa Anda, kenapa kita semua mengalami ini? Mereka yang dapat melihat ini sebagai kondisi sangkata dhamma, sebenarnya dia telah belajar Abhidhamma dan sekaligus praktek vipassana. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa saya tidak ingin mempersoalkan samatha atau vipassana. Yang saya ingin persoalkan hari ini Bapak Ibu, banyak orang yang alergi belajar Abhidhamma. Kenapa saya ingin mengatakan ini? Karena dianggap belajar Abhidhamma adalah pelajaran untuk para dewa. Karena Buddha mengajarkannya di surga Tawatimsa. Sehingga Abhidhamma cocoknya buat para dewa. Bapak Ibu, jangan kita menjustifikasi, memberikan keputusan bahwa ini adalah ajaran para dewa. Karena Buddha kita yang kita junjung, yang kita hormati, adalah Buddha yang mengajarkan Sata Dewa Manusana. Sata Dewa Manusana. Buddha adalah sifat Buddha, salah satunya adalah Buddha adalah guru para dewa dan manusia. Bapak Ibu, kalau kita mau belajar Abhidhamma,
kesannya mungkin terasa sulit, bahasa Palinya mungkin menjelimet, atau bahkan mungkin guru pengajar damanya terlalu strict. Lalu guru agamanya terasa seperti menggurui. Kalau belajar abidama, biasanya kita menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi sok pinter, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau hal seperti itu terjadi, Bapak Ibu, maka ada yang salah dari proses pembelajaran abidama. Karena belajar abidama itu, Bapak Ibu, bukan untuk menjadi polisi atau mungkin jaksa buat batin orang lain. Selama ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita belajar abidama, sehingga pemahaman fenomena kehidupan mengetahui, belajar abidama secara sistematik, merangkai pasal satu ke pasal yang lain, sehingga menjadi sebuah rangkaian pelajaran dhamma yang terstruktur. Lalu akhirnya, ketika ada para bhikkhu sangga, romo pandita, atau mungkin dharma duta yang lain, yang mengajarkan ceramah dhamma di wihara, mengatakan ini salah, Romo tidak benar. Kenapa? Karena dia belajar dhamma, belajar abidama dengan cara yang salah. Malah menjadi polisi, jaksa buat batin orang lain. Kalau mereka belajar seperti itu, yang harus disalahkan kata saya, harus gurunya. Belajar abidama itu Bapak Ibu, bukan menjadi polisi buat batin orang lain. Belajar abidama itu Bapak Ibu bisa melihat fenomena batin. Batin siapa Bapak Ibu? Batin kita sendiri. Karena dia yang bisa merasakan kemunculan dari loba, dari dosa, dari moha. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pelajaran abidama menggunakan bulatan-bulatan. Contoh, saya ingin memberikan contoh, biar Bapak Ibu bisa lihat. Kami punya tim Kalyanamita yang baik. Ini adalah contoh Bapak Ibu. Contoh tentang batin kita. Batin kita itu Bapak Ibu, isinya cuma gelembung-gelembung warna saja. Tidak semua metode pengajaran abidama menggunakan bulat. Dan Bapak Ibu mesti tahu bahwa bulatan ini ingin mengajarkan sama kita bahwa ketika ini gelembung merah itu muncul, contoh ini gelembung merah. Kalau gelembung merah ini muncul pertama, maka ketika gelembung merah ini muncul, dia mengalami 3 fenomena, 3 syarat. Syaratnya adalah sankata. Sankata lakana. Dia bersyarat Bapak Ibu. Apa syaratnya? Upada muncul. Titi berlangsung. Dan bangga lenyap. Ketika fenomena kesadaran kita ini muncul, ini adalah kesadaran cita namanya. Karena cita, winyana itu muncul, winyana bersyarat. Dia tidak muncul sendiri. Winyana harus dimunculkan oleh yang namanya sanya, sankara, dan wedana. Sanya, sankara, dan wedana. Sanya, wedana sanya, dan sankara. Yang kondisinya
Kalau kita muncul di sini, maka ada 19 faktor-faktor mental yang ikut dengannya, yang ikut menyertainya. Nggak mungkin dia tidak muncul sendiri. Kalau ini muncul berlangsung, ini tetap muncul berlangsung. Kalau ini lenyap, maka ini pun lenyap. Sankata lakana. Romo, Ramani, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau kita melihat fenomena batin, inilah fenomena batin yang ditunjukkan oleh Sang Buddha di dalam Abhidhamma. Ini batin kita, Bapak Ibu, bulatan-bulatan merah, bulatan hijau, bulatan kuning, bulatan biru. Batin kita itu seperti gelembung busa, Bapak Ibu. Ketika dia muncul, sebelum padam, sebelum bangga, yang lain tidak bisa muncul. Itu syarat. Sehingga dalam Abhidhamma, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngomel sambil mukul, tidak bisa bersamaan. Wacikama, kayakama, tidak bisa dikerjakan bersama. Walaupun kelihatannya bersama. Karena cita, kesadaran, hanya mengambil satu momen dalam satu objek saja. Sebelum dia padam, sebelum dia pada titik bangga, sebelum dia padam, maka yang lain tidak mungkin muncul, Bapak Ibu. Karena dia tidak muncul, maka Bapak Ibu sekalian tidak ada objek yang sama. Tidak ada objek yang berbarengan, maksud saya, dengan objek yang lain. Apalagi objek itu misalnya adalah objek aku salah dengan ku salah. Tidak mungkin berbarengan. Kalau saya marah karena saya sayang, marah adalah bentuk perbuatan buruk. Sayang dalam arti kata baik, sebenarnya sebuah kemelekatan, adalah sesuatu yang berbeda. Saya marahi anak saya, Romo, karena saya sayang. Bapak Ibu memarahi anak adalah dosa, kebencian. Dengan reason alasan bahwa saya sayang, itu hanyalah sebuah pandangan salah yang membenarkan kemarahan itu. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, saya ingin menunjukkan sama Bapak Ibu, Romo Ramani, belajar batin di Abhidhamma seperti bulatan-bulatan ini. Kalau Bapak Ibu mendownload ini, sebenarnya belajar Abhidhamma sangat amat mudah. Karena di sini terchapter dengan baik. Belajar cita, cetasika, belajar tentang pakinaka, belajar tentang kampa yoga dan sanggaka dengan mudah. Karena terchapter dalam satu blok seperti ini saja. Dan kita bisa menyadari bahwa cita ini ketika muncul, dia memiliki fungsinya sebagai apa. Berfungsi sebagai apa dia. Dan Bapak Ibu akan paham bahwa kalau kita belajar tentang kesadaran fenomena batin kita itu tidak pernah luput. Belajar cita, kesadaran, hanya dengan 4 warna. Saya sering mengatakan warna merah ini adalah perbuatan aku salah. Perbuatan yang tidak baik. Jumlahnya ada 12. 12 warna merah. Ketika warna merah ini Bapak Ibu muncul dalam setiap momen kehidupan kita, batin kita sedang tidak sehat. Batin kita sedang terbakar seperti warna merah. Ketika saya serakah, ketika saya benci, ketika saya marah, ketika saya memiliki kebodohan batin, saya memiliki delusi karena memiliki pemahaman bahwa ini adalah sesuatu yang kekal, maka batin saya sedang menyala. Batin saya sedang mengalami warna merah. Warna merah inilah Bapak Ibu
yang akan menghantarkan kita. Kalau dia nanti masak, maka masaknya akan berbuah di warna hijau, minimal di bulatan ini. Semua bulatan warna hijau adalah buah, dan buahnya sesuai dengan urutannya. Kalau dia merah, buah warna hijau, buahnya di sini. Kalau dia biru, buahnya di sini. Kalau dia biru, buahnya di sini. Sesuai dengan kelompok kesadaran. Inilah kelompok-kelompok kesadaran. Terlalu rumit, Romo. Ngapain belajar bulatan-bulatan seperti ini? Bukan tambah ribet. Ada seorang biku bicara itu kepada saya. Bukan dari kalangan Sangga Theravada Indonesia. Mengatakan kepada saya, belajar abhidhamma pakai bulatan-bulatan tambah ribet. Padahal kalau kita mau belajar tentang fenomena batin kita, ini yang paling mudah supaya kita bisa incas ke dalam batin kita. Ketika saya sedang marah, oh warna merah sedang muncul. Dan ingat ya, warna merah ini akan upada titi bangga. Warna merah ini hanya muncul berangsur lenyap. Dia tidak kekal. Ketika keserakan saya muncul karena saya ingin mengambil sesuatu barang yang saya senangi, lalu saya sadari ini adalah sebuah bulatan merah yang menyala, dan saya harus juga sadari bahwa ini hanya muncul berangsung dan lenyap, maka Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya akan muncul wisdom kesadaran, akan muncul bulatan yang warna biru, bahwa ini tidak pantas saya miliki. Ini tidak pantas saya lekati, karena dia hanya muncul berlangsung dan lenyap. Ibu, Bapak, Romo Ramani sekalian, banyak murid-murid Abhidhamma yang belajar Abhidhamma entah dimanapun. Dia bisa merasakan manfaat yang begitu besar terhadap kehidupan. Dulu sebelum mengenal Abhidhamma, dia masih melekati kebencian bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Ketika dia tidak suka dengan orang ini, dia genggam terus menjelang akhir hayat. Tapi setelah dia menyadari belajar sebuah batin hidup ini hanya sebuah fenomena batin dan jasmani, kemunculan, keberlangsungan, dan kelenyapan, perlahan-lahan banyak umat-umat yang belajar Abhidhamma menyadari bahwa ini tidak pantas dan layak untuk terus saya lekati. Kadang muncul kebencian karena akibat kerugian, tapi itu munculnya dalam bentuk anusaya. Dia sudah tidak lagi belajar untuk membenci. Kalau kebenciannya dulu bertahun-tahun dengan suaminya, dengan istrinya, dengan belajar Abhidhamma, mungkin sesaat marah, setelah itu dia berdamai kembali. Jadi Ibu, Bapak, Romo Ramani sekalian, belajar batin, fenomena batin, harus melalui bulatan-bulatan ini. Kesadaran ada 91, 89, 121 kesadaran. Faktor-faktor mental kita dari sanya, sankara, dan wedana, ada 52 faktor. Dan bulatan ini saling mempengaruhi, saling berkolaborasi, saling bersyarat. Kalau ini muncul kesadaran, maka winyana, sanya, dan sankara harus muncul. Hanya manyang sahajata pacayena pacayo. Dia harus muncul bersamaan. Kalau winyana muncul, maka sanya, sankara, wedana. Kalau wedana muncul, maka sanya, winyana. Kalau wedana muncul, maka sanya, sankara, dan winyana ikut. Kalau sanya muncul, maka winyana, sankara, dan wedana muncul. Dia saling berkondisi, Bapak Ibu. Dia saling bertautan satu sama lain. Sehingga inilah fenomena batin kita. Dia muncul. Dan kemunculannya tidak bisa berbarengan. Bulatan-bulatan kesadaran ini tidak muncul dua kali. Ini muncul di sini sama muncul di sini bersamaan. Tidak bisa.
Dan masalahnya Bapak Ibu, kalau saya membagi kesadaran aku salah cita dan ahit duka cita adalah kesadaran asobana, tidak indah. Kalau tidak disebut kata tidak baik. Seluruh kesadaran sobana cita, rupa, wacara cita, arupa, maga, pala adalah kesadaran sobana, kesadaran yang indah. Coba Bapak Ibu lihat di dalam gambar ini, dalam bulatan ini. Warna mana yang paling sedikit? Warna mana Romo yang paling sedikit? Warna merah, hijau, kuning, atau warna biru? Warna kuning itu fungsional, kiria. Sehingga ada sebagian milik arahat. Wajar, dia sedikit. Tapi jumlahnya tidak sedikit. 8 tambah 5 tambah 4 tambah 1 cukup banyak. Di antara semua kualitas batin kita yang paling sedikit adalah warna merah. Keserakahan ada 8 bulatan. Kebencian ada 2 bulatan. Lalu kebodohan, delusi ada 2 bulatan. Walaupun dia hanya 12 bulatan, Bapak Ibu. Cara menghancurkan kilesa, cara menghancurkan kita keluar dari samsara. Tidak berputar-putar di 31 alam kehidupan, 12 ini harus padam. Itu tugas kita. Tapi tidak gampang mengubah atau menghapus warna merah. Karena dia sudah laten, Bapak Ibu. Dia sudah berakar di setiap kehidupan kita yang tidak pernah terhinggai. Untuk itulah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, seandainya loba itu muncul, keserakahan itu muncul, minimal keserakahannya cepat-cepat disadari, sehingga tidak akan menjadi kemelekatan yang begitu panjang dan lama. Ketika kebencian ini muncul, baik itu yang tanpa ajakan maupun disertai dengan ajakan. Kebencian yang muncul itu tidak usah berlama-lama. Kalau dulu berantem sama istri, sama suami, berhari-hari baru baik, sudahlah. Ini hanya muncul. Kenapa Bapak Ibu? Karena nanti di sini tidak ada diri yang kekal, tidak ada roh yang kekal. Ketika seseorang marah, benci sama sesuatu, maka orang ini dalam kondisi batin yang tidak sehat. Ketika dia sedang muncul kesadaran ini, maka kondisi batinnya tidak sehat. Siapa yang marah-marah, siapa yang menghakit, siapa yang memaki, si Rom Ruby. Kalau Anda, Bapak Ibu sekalian, mengatakan bahwa yang memaki orang itu adalah saya, karena Bapak Ibu merekamnya, memvideokannya, mempostingnya, Bapak Ibu sesuatu yang salah. Karena waktu saya marah-marah, waktu saya menghakit orang itu, yang ada dalam batin saya, yang bekerja, hanyalah kesadaran dosa mula. Kesadaran inilah yang mendominasi kehidupan saya di momen itu. Tapi karena Bapak Ibu rekam, Bapak Ibu upload menjadi viral, seolah-olah saya menjadi orang yang pemarah. Padahal kemarahan itu hanya muncul pada saat batin saya sedang tidak sehat. Sehingga ketika itu diupload menjadi viral, seluruh orang mengenal saya sebagai Romo pemarah, Romo yang suka menghakit orang lain. Dan itu menjadi sesuatu yang kekal, sesuatu yang abadi. Padahal itu salah, Bapak Ibu. Karena ketika saya sedang marah-marah, batin saya sedang tidak sehat. Bukan Romo Ruby yang sedang marah-marahin. Romo Mulyadi. Tetapi sedang kualitas batin saya yang sedang tidak sehat.
Karena ketika saya memarahi Romo Mulyadi di sini, ada Pasa, Wedana, Sanya, Cetana, Ekagata, Jiwitindria, Manasikara muncul. Witaka Wicara muncul, Adimoka muncul. Ya, semuanya muncul. Canda muncul, ada kesenangan di situ. Ada Moha, Ahirika, Anotapa, Udaca muncul. Kalau nggak dosa, ada Isa, ada Macarya, ada Kukuca yang muncul, Bapak Ibu. Sehingga ketika saya Maret Romomul, minimal 17 cetasika menyertai pada saat saya marah. Tapi marah itu setelah selesai, dia lenyap semua ini Bapak Ibu. Ketika ini lenyap, maka semuanya pun ikut. Ketika ini lenyap, maka cetasika pun ikut lenyap. Ikut padam. Dia tidak muncul lagi. Karena dia sedang menjalankan fungsinya saja. Inilah sekelumit sedikit pembelajaran Abhidhamma kalau kita mau melihat sebagai sebuah fenomena. Sehingga Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, dari situ kita bisa lihat. Fenomena batin ini yang kita bisa melihat sendiri. Kenapa? Karena Bapak Ibu kita telah belajar Abhidhamma di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Apa keuntungan kita belajar Abhidhamma dalam praktek kehidupan sehari-hari? Kalau marah tidak panjang. Kalau benci tidak kelamaan. Kalau serakah minimal makan 2. Enggak ngaku 3, enggak ngaku 1. Makan 2, ngakunya 2. Begitu Romo Mul, kalau saya terlalu panjang cerita, saya takut jadi tukang obat. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih Romo Rudu. Waduh, menarik ya Abhidhamma ya, teman-teman ya. Sangat penting ya Romo ya. Ya. Penting. Ya Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, silakan dipersilakan jika mau berdiskusi lebih lanjut, mari kita gali lebih dalam fenomena-fenomena atau teman-teman punya keraguan tentang ajaran Buddha khususnya Abhidhamma. Kebetulan Romo Rubi memang pengajar Abhidhamma di Sasana Subasita, masih rutin ya setiap Jumat ya Romo? Setiap Senin malam Selasa. Oh, setiap Senin. Jadi hari ini libur. Oh, pakai waktu. Tapi nggak apa-apa lah, kebetulan berbagi Abhidhamma juga. Ya, jadi teman-teman silahkan bertanya sepuasnya, sesusah mungkin kalau menurut saya ini. Berhubung ada pakarnya ini. Ya, silahkan teman-teman mengetikkan pertanyaan di kolom chat atau teman-teman yang bergabung di YouTube dan Meta Jember atau Dhamma Televisi, silahkan mengetikkan di live chat, nanti akan difasilitasi oleh tim Dhamma Sakaca Online untuk didiskusikan dengan narasumber kita. Atau teman-teman jika lebih nyaman untuk berbicara langsung, silahkan raise hand secara virtual tentunya. Nanti akan difasilitasi juga untuk berinteraksi langsung. Silahkan kepada teman-teman ya. Ini kebetulan kayaknya sudah ada yang masuk satu, Romo. Baik. Malam Romo izin tanya bahwa dikatakan cita timbul, berlangsung, kemudian lenyap dan disimbolkan sebagai bulatan. Bagaimana cara memutuskan cita yang aku salah agar tidak berkembang lagi dan yang mempertahankan keberadaan citaku salah lebih lama? Ya. Langsung ya Romo ya. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari siapa Romo, maaf? Oh, sebentar ya, saya lihat lagi. Dari Pak Harjoyo. Pak Harjoyo, terima kasih atas pertanyaannya. Oh ya, saya pakai bulatan saja biar Pak Harjoyo nggak. Sebenarnya kalau mau pakai kotak juga boleh. Oh iya, Bapak Ibu gini, jangan pernah berpikir, kalau boleh nggak saya ganti sama kotak? Boleh. Nggak diganti sama titik, boleh gitu ya Bapak Ibu. Tapi kebetulan kalau kita bicara psikologi pendidikan, orang lebih menyukai bulatan daripada kotak. Seperti itu hanya bicara psikologi saja. Programnya saya bikin kotak-kotak Romo, monggo silakan. Tidak masalah.
Ya. Ntar kalau saya bikin slide banyakin bulatnya gitu. Kalau sudah mahir lagi nggak usah pakai slide. Tapi sebenarnya ini banyak membantu ya Romomol. Ah, Teman-teman saya banyak yang ikut kelas sebelah gitu ya. Ketika iya. ikut belajar ini dia lebih banyak membantu. Bahkan salah satu kampus sekolah tinggi kalau mau ujian lihat lihat YouTube ini supaya lebih gampang. Oh, jadi Ibu sebetulnya bapak. apa, ini jangkar ya Romo ya. Jadi menyatukan pasal yang tadinya tercerai-berai mulai tersusun dengan gambar seperti ini mungkin. Betul. Jadi artinya kalau kita nanti ngikutin pelajaran ini dari awal, sebenarnya sangat mudah sekali melihat batin kita, Romo. Ya, baik. Sekarang begini, Pak Harjono yang baik. Kalau kita berbicara ke tadi sebuah fenomena batin kan nggak bisa muncul dalam cita, tidak mungkin muncul di 2 bulan. Ketika bulatan itu yang pertama itu, kalau saya bilang bulatan karena saya punya programnya bulatan. Kalau mau bilang kotak boleh tadi ya. Bulatan cita ini digambarkan seperti gelembung. Kalau gelembungnya belum meletus, belum padam, belum belum bangga, maka gelembung yang lain tidak mungkin muncul. Itu sebuah yang namanya cita niyama. Konsep kesadaran kalau kita bicara cita niyama kan ada proses jalannya cita witi namanya. Baik itu yang di batin maupun yang di rupa. Di batin dia ada 12, di rupa ada 17. Ketika dia pada titik bangga, sebelum dia bangga, maka cita yang lain tidak akan muncul. Nah, Romo dan Ramani serta Bapak Ibu sekalian perlu disadari saja. Kalau kita belajar Abhidhamma, mana sih yang perlu kita lihat? Sebenarnya gini ya, sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Harja. Kalau kita bicara Abhidhamma, inilah peta kehidupan kita. Peta kehidupan kita itu hanya Dwi Pancawinyana. Ini namanya Dwi Pancawinyana. Saya garisin kayak gini tuh. Ada kotaknya, sepasang mata, sepasang telinga, sepasang hidung, ya. Nih, tuh sorry, ini kok belum kepecah. Ya, hidung, sepasang lidah, dan tubuh. Mudah-mudahan kelihatan ya, karena ini di sini terus nih. Programnya dia, ya, dan tubuh. Kenapa saya katakan tadi bahwa Pak Abhidhamma adalah sebuah fenomena kehidupan? Karena ini yang aku salah, ini yang buruk. Ini adalah buah yang buruk. Ingat ya, warna hijau adalah buah. Ini buah yang buruk, ini buah yang uh, ini kenapa ini buruk? Karena ini adalah aku salah wipaka. Ya, ahetuka, ahetuka, dia tidak pakai ahetuka, dia punya aku salah wipaka mestinya ya. Kalau ini baru ahetuka aku salah wipaka. Kenapa? Karena yang namanya kebaikan biasanya tidak berakar. Bukan tidak berakar, berakarnya lemah gitu ya, seperti lumut. Nah, Bapak Ibu lihat, pada saat tubuh mengalami penderitaan, pasti ada kalimat duka di situ. Pada saat tubuh mengalami kebahagiaan, pasti ada suka. Tubuh ya Bapak Ibu ya dicubit. Nah, contoh sederhana saja nih. Ini kan buah. Kenapa saya bisa timbul duka? Kenapa saya bisa timbul suka gitu ya? Contoh sederhana. Saya ambil contoh Pak Romomul. Kalau Romomul saya tutupkan matanya. Lalu saya sentuh pipi Romomul dengan ada orang yang menyentuh pipi Romomul dengan tangan. Ini salah satu dengan tangan yang lembut. Ya. Lalu saya juga memegang pipi Pamul dengan tangan dengan lembut. Lalu mungkin ada orang tua Romomul saya suruh pegang pipinya juga dengan lembut. Saya yakin karena Romomul tidak menggunakan mata, maka sentuhan pertama, sentuhan kedua, sentuhan ketiga, batinnya tenang, batinnya netral. Kenapa? Karena dianggap sentuhan pertama, kedua, ketiga tidak ada artinya karena dia tidak melihat objek arah mana, siapa yang menyentuhnya. Tapi seandainya ketika Promomul dibukakan matanya, lalu wanita cantik memegang pipinya, bagaimana perasaan Romomul, suka atau duka? Wah, itu Suka. sonatasa itu. Iya, suka ya. Tapi karena saya yang megang, merasa geli, duka apa suka itu? Wah, saya Duka. nggak tahu ini Romo. Baik kali. Iya, artinya kalau gitu sentuhan itu sebenarnya mau dia di pipi, mau dia di manapun, nggak ada masalah kan?
Tapi karena kita sudah melihat objeknya, ketika saya melihat objek, saya menangkap objek, maka saya meresponnya dari masa lalu. Ketika saya meresponnya dari masa lalu, maka menjadi masalah romomul. Betul kan? Kenapa kok disentuh pipinya sama wanita cantik romomul? Senang, sama Nasa, sementara disentuh sama saya. Rasanya cemberutan aja mukanya, karena mengambil objek dari masa lalu. Kok Romorbi ada apa pegang-pegang pipi saya nih? Jangan-jangan kan begitu. Ada persepsi negatif. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bayangkan kehidupan kita tidak pernah luput yang namanya Dwi Pancawinyana. Kesadaran mata menangkap, dia menangkap yang buruk, menangkap yang baik, begitu mendengar yang buruk, mendengar yang baik. Tapi lihat Bapak Ibu, yang menarik dari sini, walaupun objeknya buruk, walaupun objeknya baik, kualitas perasaannya apa? Coba lihat. Bagaimana dengan kualitas perasaannya? UPK. U, U, UPK. U, UPK. Jadi sebenarnya yang namanya buah hijau, kan hijau itu buah ya, atau wipaka saya mengatakan. Buah karma buruk atau karma baik, mestinya batin kita harus apa? Seimbang. UPK. UPK. Buddha mengajarkan ini di Abhidhamma. Mau dia buah karma buruk maupun karma baik, batin harus UPK. Tapi karena kita tidak mengerti dan belajar Abhidhamma, ketika saya menerima buah karma buruk, menerima buah berarti saya sudah menerima buah nih. Mestinya saya nggak boleh bikin lagi dong. Tapi ternyata ketika saya menerima buah karma buruk, saya bikin karma yang baru. Makanya kita bicara tentang paticcasamuppada, kama, wipaka, kilesa saling berkaitan. Di dalam sini ada wipaka, nanti ada kilesa di dalamnya, dan menimbulkan kama yang baru. Kama lalu menghasilkan wipaka sekarang, wipaka sekarang dengan kama yang sekarang menghasilkan buah di masa mendatang. Dan tanpa kita sadari, kita terus berada di dalam samsara. Padahal kehidupan Abhidhamma, kehidupan sehari-harinya Dwi Pancawinyana saja. Kalau sekarang kita mengikuti ajaran Buddha, ketika saya menerima buah kama baik, mata melihat yang senang-senang, batinnya harus UPK. Ketika saya melihat mata, saya melihat jorok, kotoran, melihat comberan, melihat bangkai, mayat, batin saya juga harus UPK. Batin saya harus UPK. Kalau tidak UPK, maka timbul karma baru. Saya akan membencinya. Saya tidak suka. Akan timbul dosa, kebencian. Kalau batin saya sudah UPK, saya tidak akan membuat karma yang baru. Nah, Jadi sekarang, sebenarnya itu sudah split fenomena sebenarnya, sudah fenomena yang lain ya. Iya, sudah fenomena yang lain, Romo. Antara wipaka dan membuat yang, dan misalnya kalau kita terima wipaka terus kita muncul kebencian, berarti kebencian itu bisa fenomena yang lain, Romo. Bukan kama yang baru. Kama yang baru ya. Makanya Paticcasamuppada kan begitu tuh, Romo. Ya. Ada kama, ada wipaka, ada kan dibagi 3 waktu kan. Ya. Yang lalu merupakan wipaka, kama, yang sekarang wipaka dan kama. Wipaka dan kama. Tapi datang jadi kama lagi. Kama lagi. Wipaka lagi begitu ya. Jadi cepat sekali itu, Romo. Jadi kadang-kadang kita tuh melihat jadi satu kesatuan, Romo. Betul. Dan kita tidak bisa melihat itu sebagai satu kesatuan. Kita anggap itu sebagai buah karma saja. Padahal kita sudah membuat karma baru. Ketika kita merespon buah itu dengan tidak kesadaran, maka kita akan menimbulkan karma baru. Kalau kita meresponnya sesuai dengan ajaran Abhidhamma, kan harus UPK nih. Tidak mungkin penderitaan datang menghampiri kehidupan saya. Kalau saya sedang menerima buah karma buruk, Romomul, lalu saya menyadarinya sebagai UPK, saya tidak akan buat penderitaan baru. Ketika toko saya sepi, karena saya tahu ini adalah buah dari akibat penderitaan saya di masa lalu, saya tidak akan pernah mencari siapa yang membuat toko saya sepi. Saya tidak akan mencari dukun yang sakti untuk menghancurkan orang lain yang telah menghancurkan saya. Karena toko saya yang sepi itu merupakan buah dari apa yang sudah saya lakukan dari masa yang lalu. Dan saya harus menerimanya. Ketika saya sudah menerima sebagai sebuah buah, maka saya sudah berdamai dengan penderitaan saya. Ketika saya sudah berdamai dengan penderitaan saya,
saya tidak akan menambah penderitaan baru. Kayak gitu, Romo. Dan itu kan nggak disadari sama orang kan. Kalau saya toko saya sepi, saya dagangan saya sudah tidak seperti dulu lagi, pasti ada yang mengerjakan saya. Pasti ada yang membuat saya menjadi sepi. Pasti ada biang keladinya. Dan saya harus cari tahu. Lalu kita pergi ke sebuah orang, ke satu tempat yang kebetulan mungkin dia orang bisa menerawang. Kalau dia, selama orang itu belum seorang yang tercerahkan, maka bisa salah kan, Romo? Bisa salah. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang tinggal pertanyaan tadi, Pak Harjono. Kalau ini muncul, yang warna merah muncul, bisakah warna merah itu muncul setelah lenyap kita mengkondisikan jangan sampai muncul lagi? Malah yang muncul harus karma baik. Kita kembali ke jalan utama berunsur 8 kalau gitu, Romo. Ya, Pak Harjono ya. Ada yang disebut sebagai daya upaya benar. Nah, daya upaya benar merupakan bagian dari kita belajar bab 7. Di bab 7 kita belajar samu caya sanggaha, kebenaran para mata. Tuh, gitu Romo ya. Kebenaran para mata. Dia ada di Misaka, gabungan ada di Bodhipakya. Kita lihat yang di Misaka saja, mix, jadi gabungin. Kalau kita lihat di penggabungan Misaka Sanggaha, ini penggabungan antara akusala dan kusala ya, Romo. Ini ada yang namanya sama, ada yang namanya sama diti, sama Sama wayama. mana wayama, mana nih? Bawahnya 6 lagi. Ya. 6 ya, sorry, maaf. Ini kita lihat nih. Kalau kita bicara sama wayama, ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, maka para mata damanya apa sih? CC itu kan adalah cita dan cetasika, gitu ya. Kalau kita bicara para mata dama, yang namanya sama wayama adalah dia misalnya plus plus minus minus ya. Metodenya kan gitu, minus minus plus plus gitu ya. Ketika aku salah itu sudah muncul, jangan sampai berkembang. Ketika kusala itu belum muncul, jangan sampai muncul. Kalau yang plusnya, ketika kusala itu muncul, supaya berkembang. Ketika kusala belum muncul, bisa dikembangkan. Sebenarnya yang namanya sama wayama adalah wiriya. Para mata damanya adalah wiriya, semangat. Di daya upaya itu ada semangat, Rom. Nah, harus muncul di yang namanya tadi saya katakan harus muncul yang namanya adalah di sama wayama, ya. Saya punya ini ya mestinya ada nanti ada program sama wayama itu yang saya bilang plus 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 minus minus. Nanti teman-teman bisa lihat di download ini kemudian download sudah lama. Yang terbaru ada nanti sama wayama itu adalah ada bahasa palinya yang minus apa, yang plus apa. Jadi seperti ini programnya sudah bagus, tapi ini program yang terlama. Nanti yang terupdate tertanggal 23 Desember kemarin, ini sudah tertulis sama wayana itu adalah plus plus, minus minus plus plus. Minusnya itu adalah aku salah yang belum muncul, aku salah yang sudah muncul jangan sampai berkembang, aku salah yang belum muncul jangan sampai muncul, aku salah yang sudah muncul terus berkembang, dan aku salah yang belum muncul dikembangkan atau dimunculkan. Ini disebut sebagai sama wayama, yang kalau kita bicara cita dan cita-sikanya adalah sebagai wirya, gitu ya. Kalau wirya muncul, gitu ya, Bapak Ibu kita lihat nih, ya kita lihat nih wirya ini muncul. Ketika wirya ini muncul, maka wirya hanya muncul di mana? Kalau kita karena kita sedang bicara konsepnya sama wayama, maka dia munculnya di somanasa cita. Dia nggak muncul ada di akusala cita maupun di ahituka, karena kita sedang bicara sama wayama. Ketika sama wayama, maka munculnya adalah di sobana. Nah, jadi kalau begitu, Pak Harjono yang baik, kalau kita berbicara kan kita pernah menunjukkan lagu ya, melalui banyak menaklukkan ribuan orang, gitu kan, tak dapat disebut pemenang, gitu kan, tapi dia yang menaklukkan dirinya sendiri adalah pemenang. Siapa sih yang ditaklukkan dirinya sendiri? Karena ketika moha muncul,
maka aku salah muncul semua. Pertempuran dalam kehidupan kita antara moha dengan sada. Karena kalau sada muncul, maka sobana, cita kesadaran yang indah pasti muncul. Tapi kalau kalau sada muncul, maka aku salah ini tidak akan pernah mungkin muncul. Tinggal persoalannya adalah bagaimana kita terus mengkondisikan supaya pikiran kita selalu muncul sada. Karena ketika sada itu muncul, sada akan diikuti oleh sati, hiri, otapa, aloba, adosa, tata majatata. Kayak pasadi, cita pasadi, kaya lahuta, cita lahuta. Kayak muduta, cita muduta. Kayak kamanyata, cita kamanyata. Kayak pagunyata, cita pagunyata. Dan kayak ujukata, cita ujukata. Sada dimunculkan oleh 19 cetasika lainnya. Tapi kalau ini tidak muncul, dia muncul moha. Maka batin kita yang berperang adalah moha dengan sada. Sada di sini, Pak Arjono, berbeda dengan sada dalam agama lain. Sada di sini, kalau kata Abhidhamma, seperti seorang raja yang ingin berburu ke hutan, karena dia membutuhkan air yang bersih, atau persediaan airnya kurang, maka dia membawa semacam batu tawas atau batu peredam kotoran. Jadi airnya diambil dari sungai, lalu ditaruh batunya supaya kotoran mengendap, sehingga si raja bisa minum. Jadi kalau kita berbicara tentang sada di sini adalah mengendapkan kekotoran batin. Sehingga kepercayaan kita tidak membuta. Seperti itu, Rom. Jadi bagaimana ketika itu ketika kesadaran loba atau kesadaran aku salah kita yang buruk itu supaya tidak berkembang, harus dimunculkan wirya dalam diri kita. Dalam bentuk apa? Sama wayam. Sehingga sadanya selalu muncul, mohanya tidak muncul. Demikian, Romo, jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Rubi. Harjono, jadi intinya ya daya upaya benar gitu ya. Aku salah yang telah muncul, diusahakan supaya tidak muncul lagi. Betul. Yang belum muncul, jangan dimunculkan, diusahakan ya. Dengan semangat, menggigih, jangan sampai muncul. Yang sudah muncul, dikembangkan. Kusala yang muncul, dikembangkan. Dan kusala yang belum muncul, diusahakan untuk muncul. Jadi, rumusnya itu. Ya, tinggal prakteknya ini. Prakteknya yang susah itu. Baik, terima kasih Tomo. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini kayaknya ini cerita cinta-cintaan selanjutnya. Nah ini, Romo, bagi seorang yang sedang patah hati, sebenarnya ada pertanyaan sebelumnya, tapi kita jadikan satu ya, Romo. Saya baca dulu ya. Bagaimana rasa yang terjadi dengan pasangan yang akhirnya menikah? Sebentar, Romo. Rasa itu terjadi, muncul, berlangsung, dan lenyap. Bagaimana menyikapinya? Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana menyikapi rasa yang terjadi dengan pasangan yang patah hati? Gitu. Ya. Nah, yang kalau menikah itu karena mungkin karena cinta ya, Romo. Nah, ini kalau tiba-tiba mungkin di tengah jalan patah hati atau mungkin nggak jadi sampai nikah, pasaran, putus, patah hati. Nah, ini menyikapinya satu yang apa namanya? Berapi-api, satu tiba-tiba disiram air. Nah, ini Romo. Silakan, Ya. Romo. Baik, terima kasih Ibu Levi. Saya menggunakan papan tulis. Umat Buddha itu dibagi menjadi dua. Umat Garawasa dan Pabajita. Ini selibat. Ini boleh menikah dan tidak. Menikah ataupun tidak menikah kan. Karena kan menikah dan tidak menikah kan sebuah pilihan ya. Mana menikah. Nah, karena umat Buddha itu dibagi menjadi dua tataran, Garawasa dan Pabajita, maka ini menjadi sebuah pilihan. Anggaplah sekarang kebanyakan orang memilih Garawasa. Hidup dengan cara menikah. Kenapa menikah? Karena dia merasa bahwa dengan menikah ada yang menggenapi kekurangannya. Gitu ya. Kalau menurut orang-orang yang sedang jatuh cinta.
Kalau kita sudah mengerti Dhamma, dia sedang menggenapi penderitaan. Gitu ya, menggenapi penderitaan. Oke, sekarang kita berbicara. Di dalam sutta, walaupun Sutta Nipata Sang Buddha mengatakan suami gitu kan, dan ini istri, ini suami. Suami istri harus memiliki kesamaan. Ada sama sada, kesamaan sila. Sama sila. Sama caga. Sama panya. Ini terdapat di dalam Anggutara Nikaya 4. Dan ceritanya juga diambil dalam Nakula Pitawaka. Tapi bukan berarti bahwa yang namanya kehidupan berumah tangga dengan memiliki sama sada, sama sila, sama caga, sama panya, dia rumah tangga akan harmonis. Karena mereka yang tinggal dalam satu atap, dengan latar pendidikan yang berbeda, dengan latar pendidikan, ada apa? Dengan latar budaya yang berbeda, pasti karena sering pasah, sering kontak, terjadi perbedaan, terjadi benturan. Makanya ibaratnya pernikahan itu seperti sendok dan garpu. Menurut saya ini ya, bukan menurut yang lain. Untuk yang ini, sendok dan garpu. Ketika sendok dan garpu, ketika kita sedang mencoba makan, pasti terjadi benturan. Dan terjadi benturan, ketika terjadi benturan, maka benturan itu tidak saling menghancurkan. Mestinya begitu. Tapi ada juga ya, karena kita yang namanya sudah hidup berumah tangga, ini kan bicaranya laki-laki dan wanita, iti bawa dan purisa bawa di Abhidhamma, pasti sedang bayar kama dan bikin kama baru dan wipaka, buah. Nah hidupnya bersama kan, kama dan wipaka terus dihasilkan di momen ini. Ingat ya kalau kita bicara kama, kama itu dihasilkan di dua momen. Momen patisandi dan momen pawati di sepanjang kehidupan. Karena di sepanjang kehidupan dia tinggal bersama suami dan istrinya, maka kama terus dihasilkan. Yang terjadi kalau orang tidak punya sama sada, sama sila, sama jaga, sama panya, maka ada ketimpangan di situ. Makanya Sang Buddha mengatakan pernikahan itu ada 4 jenis. Bagaikan raksasa dan raksaksi, ya raksasa dan dewi, dewi dan raksaksi, apa dewa dan raksaksi, dewa dan dewi. Tinggal kita mau pilih mana. Yang paling penting dalam sebuah pernikahan itu ada kalimat seorang suami hanya puas dengan satu istri, patiwati dan medawini ya. Seorang suami hanya puas dengan satu istri dan seorang istri hanya puas dengan satu suami. Tapi menjadi persoalan tersendiri ketika di setiap momen kehidupan kan kita tidak pernah tahu. Rujukan sutanya jelas. Komentar-komentarnya jelas. Tapi di dalam praktek kehidupan berumah tangga, ketika dia singgah satu atap, terjadi kama dan wipaka, apa yang terjadi? Kita berhubungan suami istri ada yang habis, ada yang hancur, ada yang berantakan, ada yang saling mengadu ke kepolisian, lagi di penjara, ada yang hanya merebutkan harta, tapi juga ada harmonisasi di sana. Ada keluarga-keluarga bahagia muncul di sana. Nah sekarang Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Ibu Epi yang saya hormati, semua adalah pilihan. Kalau kita memiliki suami atau memiliki istri yang karena kebetulan karma kita baik dan kita harus membayar hutangnya, ya silakan bayar hutang. Istri saya begini Romo, suami saya begini Romo. Mau terus dipertahankan, silakan. Karena Bapak Ibu sedang membayar hutang kamu. Emang boleh Romo bercerai? Bapak Ibu dan Saudara sekalian, agama Buddha hanya mengajarkan seorang suami hanya puas dengan satu istri dan istri hanya puas dengan satu suami. Itu saja yang diajarkan oleh Buddha. Nah, kalau kita kembali pertanyaan Ibu Epi, bagaimana dengan patah hati dan sebagainya?
Karena kita sudah punya hubungan kama di sini ya Bapak Ibu, Bu Epi, ada kama bandu namanya. Kita berhubungan kama. Karena kita berhubungan kama, maka karena sering ketemu pasti timbul yang namanya upadana. Apa itu upadana? Upadana adalah kemelekatan. Dan kalau kemelekatan itu terjadi, ingat ya, yang namanya kemelekatan itu bisa somanasa, bisa domanasa, bisa senang, bisa tidak senang. Karena tadi saya katakan ketika Bapak Ibu tidak menyukai, ketika ada dosa di situ, ada kebencian di situ, ternyata juga ada canda, ada kesenangan di situ. Yang untuk kita melekati kesenangan. Contoh, Ibu nonton film tidak senang, nonton film setan, masih nonton kan masih pakai tangannya masih diintip sedikit. Karena ada kesenangan di situ. Selama kehidupan kita selalu dalam satu atap, karma terus dihasilkan, buah karma terus berbuah, ada kemelekatan di situ. Dan kenapa kita bisa patah hati? Karena ada kemelekatan di situ. Ya, kenapa ada kemelekatan di situ? Karena ada delusi di situ. Apa delusinya? Delusinya adalah karena dia adalah suamiku. Dia adalah istriku. Saya ingin memberikan contoh sama Ibu Evi. Kalau Ibu Evi diinformasikan oleh si A bahwa suami Ibu Evi ternyata sedang jalan sama wanita lain. Bagaimana perasaan Bu Evi? Ketika orang ini melihat di mall, suami ibu sedang jalan sama wanita lain. Lalu Ibu Evi kesadarannya sedang terbakar. Lobanya, melekatnya, karena dia suamiku. Kenapa Ibu Evi pasti akan marah, akan timbul dosa mula. Kenapa timbul dosa mula? Karena Ibu Evi berhubungan karma. Dia adalah suamiku. Ibu Evi menganggap dia adalah suamiku. Tapi kalau si A ini cerita sama Ibu Evi, ada laki-laki gandengan di mall. Laki-laki ini tidak Ibu kenal. Apakah Ibu Evi punya dosa mula? Tidak. Tidak akan. Siapa dia? Karena ada hubungan karma di sini. Ketika diinformasikan oleh si A, bahwa si A pernah lihat suami ibu jalan sama wanita lain. Dan Ibu Evi kesadarannya lemah. Dosa mula diajak. Maka timbul kemarahan, kebencian. Tapi seandainya ini suami ibu sebelum ketemu wanita ini memberikan informasi kepada Ibu Evi, Mama, saya nanti ketemu keponakan kita, si A, si B, dia baru pulang dari luar kota. Anak ini kebetulan keponakannya sih. Dia bilang begitu karena anak mungkin keponakan dari suami ibu. Lalu dikasih tahu dan akhirnya si suami ibu berjalan sama wanita si B ini dan si A melihat, lalu Ibu Evi diinformasikan kepada oleh si A. Ada cewek cantik jalan sama suami ibu. Pertanyaan saya sederhana. Apakah Ibu Evi punya perasaan dosa mula? Tidak. Kenapa tidak? Bahkan Ibu Evi mungkin berbangga. Saya senang suami saya masih laku. Kenapa? Karena di situ sudah timbul yang namanya kesadaran, winyana, citanya sudah baik. Citanya sudah bukan moha, tapi sudah ada sada. Sudah diinformasikan di sini bahwa nanti suami ibu ketemu dengan keponakannya. Keponakan ini memang cantik, tapi dia keponakan. Apakah ada kebencian? Apakah ada patah hati di situ? Tidak. Kenapa tidak? Karena sudah ada kesadaran winyana yang menyatakan wanita ini adalah keponakan saya juga. Sadanya muncul. Tapi ketika ini tidak diinformasikan oleh suami ibu, lalu si A memberikan informasi, maka yang muncul moha. Ketika moha muncul, diikuti oleh yang namanya dosa, isa,
kalau nggak dosa Isa, kalau nggak macaria, bahkan kupucat. Dan itu akhirnya menjadi ribut dengan suami. Tidak percaya, patah hati, curiga, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itulah yang membuat kita akhir ini. Jadi tidak tidak harmonis lagi dengan suami. Yang ada adalah kecurigaan. Mengambil objek dari masa lalu terus, tidak pernah berhenti. Delusi menghampiri kehidupan ibu. Siapa yang membuat Ibu Epi menderita? Bukan suami ibu, bukan keponakan ibu, bukan si A. Tapi kalau kualitas batin ibu yang dipenuhi oleh delusi. Yang digenggam dengan delusi. Begitu Ibu Epi. Mudah-mudahan membawa manfaat ya Romo. Oke, baik. Terima kasih, Bang Ruby. Jelas ya, Bu Evi ya. Masalah. Jadi masalahnya tentang kita berkutat di aku salah cita kita aja itu ya. Iya. Cuma 12 tapi PR-nya banyak. Ini Pak Harjoyo nanya kembali nih. Izin tanya Romo, mengapa dikatakan bahwa dengan memahami abidama bisa membantu saat berlatih meditasi? Nah, ini hubungan abidama dengan meditasi belum? Silakan, Bang. Baik, terima kasih. Saya pakai whiteboard ya Romo. Silakan. Belajar abidama. Apa sih materi-materi abidama yang kita pelajari, Romo? Kita belajar cita, gitu kan? Cetasika, Kita bukan belajar cetasika. sama konsep ya kalau mau dimasukin. Kita belajar rupa, ya. Dan kita belajar nibbana. Gitu kan? Di dalam cita-cetasika dari bab 1 sampai bab 5, itu kita bicara tentang pakinaka, dilihat dari hetu, dari aramana, dari wedana, dan seterusnya. Rupa dibagi menjadi rupa samudesa, rupa samutana, rupa kalapa, gitu kan? Rupa pawati. Kita bahas rupa dari sisi itu. Bahkan di bab 7 kita belajar tentang samu caya, para mata dari kebenaran cita-cita sika rupa. Karena belajar abidama isinya cuma 4, yang ini merupakan sangkata, berkondisi. Sangkata dhamma kan berkondisi kan. Ketika rupa muncul tidak sendiri. Dia sama kalapa-kalapa lain. Ketika cetasika muncul bersama yang lain. Ingat ya, rupa menopang batin. Kalau rupa kita sakit, batin kita akan sakit. Makanya dari filosofi Jawa, kalau misalnya ingin hidup sehat, ingin hidup panjang umur, jaga badan supaya tetap sehat. Berikutnya, karena dia berkondisi sangkata dhamma, mereka tidak bisa berdiri sendiri. Sementara nibbana adalah sankata dhamma. Asan kata dhamma. Dhamma yang tidak bersyarat, tidak berkondisi. Nah, bawana yang tepat, Romo, kalau kita samadhi atau bawana, sebenarnya kalimatnya cita bawana. Bawana yang tepat, bawana itu ada 2. Ada samatha dan vipassana. Kalau kita belajar samatha, ada 40 macam objek meditasi. Tapi kalau belajar vipassana, hanya ada 4 objeknya. Ya, objeknya apa? Melihat fenomena apa, Bapak Ibu? Lupa. Melihat fenomena rupa. Gini lah, ini kita melihatnya adalah pancakanda kan? Ya. Pancakanda dilihat sebagai anicca, dukkha, dan anatta kan? Ya. Pancakanda dilihat sebagai anicca, dukkha, dan anatta, gitu kan? Nah, sekarang kalau kita bilang melihat pancakanda,
Kalau kita ingin melihat pancakanda itu apa sih? Pancakanda adalah sanya kanda, wedana kanda. Ini ya, pancakanda adalah ini. Sanya kanda, wedana kanda, sankara kanda, winyana kanda, dan rupa kanda. Melihat pancakanda sebagai anicca, anicca itu tidak kekal. Nicca kekal, an itu tidak kekal. Tidak kekal. Duka, penderitaan, suffering. Anatta, tanpa inti yang kekal. Melihat pancakanda sebagai anicca, duka, dan anatta, maka vipassana kita menghantar kita menjadi enlightenment. Menjadi mencapai 4 pasang makhluk hidup. Yang aseka dan seka. Seka pugala dan aseka pugala. Menjadi arahat. Arahat Magapala, Anagami Magapala, Sakadagami Magapala, dan Ansotapati Magapala. Tapi harus syaratnya melihat pancakanda, sanya kanda, wedana kanda, sankara kanda sebagai anicca, duka, dan anatta. Bagaimana kita bisa melihat pancakanda, anicca, duka, dan anatta kalau kita tidak memahami tentang Abhidhamma? Kenapa saya ingin mengatakan itu? Karena Abhidhamma hanya bisa dipahami sanya masuk kemana? Ke ceta sika. Wedana masuk kemana? Ceta sika. Sankara masuk kemana? Ceta sika. Winyana masuk kemana? Cita. Rupa masuk kemana? Rupa. Padahal kita bicara sanya, wedana, sankara, dan winyana di sutta tidak dijelaskan secara presisi. Winyana enggak dijelaskan secara presisi. Di Abhidhamma dijelaskan ada 89 cita, 121 cita, termasuk loputara cita. Di cetasika, sanya kanda ada 1, sanya 1, sankara 50, wedana 1. Totalnya ada 52. Bayangkan bicara sanya, wedana, sankara ada 52 variabel. Ada 189 variabel. Rupa ada 28. Rupa kita ada 28. 11 anyamannya nipana rupa dan anipana rupa. Ya, 18 yang anipana dan 11 yang 18 yang nipana dan 10 yang anipana. Anda bisa bayangkan bahwa dengan melihat rupa sebagai 89-121, melihat cetasika sebagai 52, sanya 1, sankara 50, wedana 1, melihat rupa sebagai 28, maka kita melihat sebagai bulatan-bulatan. Kalau kita melihat bulatan-bulatan, kita telah membedah, memahami anicca, duka, dan anatta lebih mudah. Kenapa? Karena dibelah-belah secara presisi. Ketika bulatan ini muncul, maka bulatan yang lain tidak boleh muncul. Artinya apa kalau gitu? Oh, bulatan ini tidak abadi, dia hanya upada titi bangga. Ketika dia hanya upada titi bangga, maka yang ini nggak akan muncul. Kalau ini upada titi bangga dia muncul dan lenyap, mengapa saya harus lekati? Karena kalau saya tidak lekati, maka konsep anicca saya bisa dapat. Jadi sangat amat mendukung belajar Abhidhamma harus diikuti juga dengan pelatihan meditasi vipassana. Sehingga terjadi klop. Karena syarat untuk bisa mencapai kesucian harus melalui vipassana. Dan syarat untuk bisa mengetahui objek pancakanda sebagai anicca, dukkha, dan anatta hanya belajar Abhidhamma secara presisi. Kita bisa memahami pancakanda sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Sehingga ada titik temunya nggak? Ada kohesinya nggak di situ? Toleransinya di situ nggak? Ada. Sangat erat ya. Sangat ada ya, Romo? Sangat erat. Iya. Seperti itu jadinya, Romo. Nanti kalau mau lebih dalam baru kita bicara lagi. Siap. Karena ada yang mau bertanya lagi, kayaknya sudah selesai. Iya. Saya tanya deh, Romo, terakhir. Ini kan kalau kita bisa belajar Abhidhamma kan, katanya belajar Abhidhamma atas sanggahan. Sebenarnya kalau misalnya kita untuk modal meditasi vipassana, misalnya modal untuk kita meditasi vipassana, anggaplah kita punya tujuan mau, sebentar saya lihat chat dulu, takut ada pertanyaan. Oh enggak. Jadi misalnya mau, istilahnya kita punya tujuan untuk minimal merealisasi sotapanna lah.
apakah kita harus cukup belajar Abhidhamma Tasanggahanya saja, ataukah mungkin harus sama keseluruhan 7 kitab Abhidhamma yang ada di Abhidhamma Pitaka itu, Rom? Iya, Karena kayaknya belajar kalau saya kalau lihat buku Patananya udah serem, Rom. Daftar isinya udah serem, apalagi kalau isinya. Rasanya seumur hidup nggak selesai belajar itu. Ya, silakan. Ya, terima kasih Romo. Ini baik. jadi PR. Terima kasih Romo masukannya ya. Jadi Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar Abhidhamma kan nih banyak banget ya. Abhidhamma itu kan kalau kita bicara Abhidhamma itu kalau di dalam kanda ada 42.000 kelompok dhamma ya. Dari 42.000 kelompok dhamma, dari 84.000 ya. Ada 7 kitab nih. Ada Dhamma Sanggani gitu kan. Dhamma Sanggani gitu kan. Lalu ada Wibangga, kitab Wibangga. Lalu ada kitab Datu Kata. Lalu ada lagi Pugala Panyati. Pugala Panyati. Lalu ada yang kelima ya, Kata Watu. Kata Watu. Kata Watu. Lalu yang keenam Yamaka, saya berpasangan. Dan yang keenam, yang ketujuh yang penting nih, yang paling susah, Patana. Romamul, nanti Romamul bisa lihat YouTube saya bab 8. Itu saya membedah Patana secara detil, Rom. Tapi judulnya bab 8. Siap, Rom. Nanti Ya. bisa belajar. Oh, itu sampai 100 lebih. Saya membedah Patana secara lebih rinci. Dengan menggunakan samu desa. Dengan menggunakan lebih rinci. Akhirnya dibahas melalui rangkaian. Itu apa, tapi saya belum bukukan ya. Begini. Kita harus tahu ya, ini kan kitab ini kan begitu ada 42.000 kelompok kanda. Tapi kita masih beruntung karena di masa itu ada Wen Anuruddha. Wen Anuruddha ini menulis tujuh kitab yang begitu besar dengan menggunakan Abhidhamma Tasanggaha. Padahal hanya beberapa kitab ya, hanya beberapa halaman waktu itu dengan menggunakan konsep dia. Dan kita tahu ini buku kitab Abhidhamma Tasanggaha ini sempat di apa, karena dia yang nulis kan ceritanya kan panjang ya, ceritanya panjang, dia buka apa namanya, dia dirobek, ditulis lagi, robek sampai dia benar-benar hafal. Walaupun kita tahu untuk bicara kitab-kitab ini kan membutuhkan juga kitab komentar kan. Kita tahu nih misalnya kitab Dhamma Sanggani, kitab komentarnya kan Atas Salini ya. Atas Salini. Buddha Gosa tentu juga ada di situ di dalam. Lalu ada kitab subkomentarnya adalah Linata Padawana. Ini kitab komentarnya. Dan kitab subkomentarnya ada yang namanya Linatana Pada Wana. Kitab subkomentarnya. Lalu Wibangga bagaimana? Wibangga ada, nih, Dhamma Sanggani ya. Lalu ada Wibangga, adanya Samoha Widadani ya. Lalu ada yang namanya Kata Watu dan segala macam, itu adalah Panca Pakarana Nata Kata, gitu lah kalimatnya di abad kelima, dan itu semua diterjemahkan. Jadi ini kita komentar. Tapi yang paling sangat mudah untuk kita pelajari adalah kita belajar menggunakan Abhidhamma Tasanggaha. Karena Abhidhamma Tasanggaha itu belajarnya hanya 9 bab. 9 bab, kita seperti naik tangga. Kalau kita belajar pasal-pasalnya akan gampang. Karena kitab suci yang 42.000 kelompok dhamma ini hanya dipelajari melalui 9 bab. Cita gitu kan, terus apa? Cetasika gitu kan, belajar apa lagi? Pakinaka, serba-serbi dari cita dan cetasika. Belajar apa lagi? Citawiti, proses berlangsungnya cita. Terus belajar apa lagi, teman-teman? Rupa. Ya, rupa. Bab 5 rupa ya. Bab 6 rupa. Kalau 5-nya rupa ya. Bab rumahnya kama 30 bumi 31 sama kama.
Oh ya, Witimuta itu. Witimuta. Ini kan ini Cita Witi, ini jadi berarti ini Witimuta. Yang terbebas dari Witi. Ya, Witimuta. Lalu belajar rupa. Lalu belajar apa? Paramata Dhamma tadi, Sama sama Samu Caya, Sanggaha ini Paramata Dhamma. Terus belajar apa bab 8? Pacaya. Pacaya. Ini yang belajar di dalam Pacaya ini kita belajar Paticcasamuppada sekaligus kita belajar Patana lebih detail. Dan terakhir di bab 9 belajar meditasi itu apa bukunya? Meditasi itu adalah Patana itu apa namanya? Kamatana, Kamatana. Kamatana, Apa? desa. Eh, Kamatana ya? ya Kamatana. Kamatana gitu. Jadi kalau kita dengan belajar Abhidhamma Tasanggaha, ini adalah rangkuman dari Abhidhamma supaya kita lebih mudah belajar. Tapi sekali lagi harus dengan cara yang menyenangkan. Gitu. Terima kasih Romo atas masukannya. Baik, baik. Terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kalau sebenarnya orang dulu lebih hebat, ini langsung kalau usah belajar kebijakan sangga langsung masuk Dhamma Sanggadi. Iya. Dan Dhamma Sangga ini kan dengan belajar itu kan Dhamma Sangga ini diencer. Romo. Jadi kalau pertanyaan sekarang apakah kita perlu menjadi sotapana segala macam, saya pikir pariyati, pati-pati, pati-wedanya harus berkesinambungan. Dan kalau kita belajar Dhamma, Abhidhamma, Tasangga saja, tanpa praktek juga susah kan, Romo. Gitu Tapi ya. minimal modal kita sekarang ya minimal kehidupan ini ya Abhidhamma Sanggaha ngotok lah gitu ya. Minimal jangan sampai kayak jadi kelelawar kan. Belajar Iya. patana, kusala dhamma, biakata dhamma. Gitu kan, jadi langsung jadi arahat di zaman Buddha selanjutnya. Harusnya kita jangan kalah sama kelelawar ya Romo ya. Kelelawar, betul. Mereka kelelawar dengar nggak ngerti, kita udah dengar ngerti. Harusnya kita Kita lebih paham, kita dari paham. kelelawar. Wah, baik Romo, ini tinggal 5 menit lagi menuju waktu kita habis. Jadi sesi malam ini kita sudahi sampai di sini. Untuk teman-teman yang Iya, masih ingin bertanya, nanti bisa ada kesempatan lain. Pasti Romo Ruby nanti akan kita usahakan untuk diundang kembali untuk membahas topik yang aduh. lebih menarik, yang tidak kalah menariknya dengan hari ini. Hmm. Ya, terima kasih sekali lagi Romo Ruby atas Ya, kesempatannya, terima kasih. atas waktunya, atas pembelajarannya, jawaban pertanyaannya, dan sharing pengetahuannya yang saya yakin bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi batin kita yang pastinya semakin mengarah ke arah sucian. Sadu, sadu, sadu. Baik teman-teman, saudara-saudari sedama, izin Romo Ruby satu hal lagi, eh, tolong mari kita Romo Ruby bersedia untuk membacakan dan memimpin Patinana. Oh ya, Patidana ya. Ya, sekarang ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita tekadkan yang kuat bahwa hari ini kita sudah belajar Dhamma dengan baik, telah mengulang seluruh ajaran Buddha, walaupun mungkin kita bukan orang yang tercerahkan, tetapi minimal dengan kita belajar Dhamma hari ini, kita ikut mempertahankan Dhamma tetap lestari. Dengan Dhamma tetap lestari, mudah-mudahan Buddha Sasana terus tumbuh dan berkembang. Mari kita tekadkan diri kita dengan kekuatan kebajikan yang sudah kita lakukan hari ini, dengan timbunan parami yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan Buddha Sasana terus berkembang. Andamayang pati danang banamase punya sidani katasa yananani katanime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye pia gunawantaca mayang mata pita dayo ditame capya ditawa ane majata wirino satati tanti lokasming te buma catuyonika panceka catuwokara samsaranta bawa bawe natang ye patidaname anu modantu te sayang ye cimang napa jananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anu modana hetuna sabe sata sadahuntu awira suka jiwino kema padanca papuntu te sasa si jatang subah. Sadu, sadu, sadu.
Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, mari kita tetap beranjali. Saya akan membacakan parita penutup, yaitu nama Karakat Patah. Izinkan saya membacakan. Arahang sama sambuddho bhagawa, buddhang bhagawantang abhiwademi, swakato bhagavata dhammo, dhammang namassami, supatipanno bhagavato sawaka sanggo, sanggang namami. Mari kita mengucapkan doa bagi kesejahteraan semua makhluk. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, mari kita saksikan beberapa pengumuman perdana dan pengumuman untuk sesi Dhammasaka online berikut. Saya Mulyadi atas nama pribadi dan tim mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo Ruby yang sudah menyediakan waktunya dan membagikan pengetahuannya. Teman-teman, satu pesan yang saya tangkap dalam satu kalimat dari apa yang Romo Ruby tadi jelaskan, berhubung masih bisa napas, mari kita belajar abhidhamma. Ya, teman-teman, Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, terima kasih juga telah bergabung di sesi malam ini. Sesi yang ada yang komentar, ini sesinya super duper kan ya malam ini. Ya mungkin masih banyak yang trauma kali ya dengan kata abhidhamma. Ya, tetapi kalau misalnya memang pengajarnya pas, sebenarnya belajar abhidhamma itu menyenangkan. Ya. Karena saya sudah ngalamin sendiri intinya gitu ya. Jadi saya berani ngomong gitu. Tapi ini pendapat pribadi ya, pendapat pribadi. Dan manfaatnya bagi saya luar biasa dan kalau boleh ngomong lebay ya Romo ya. Ngomong lebay. Yeah. Belajar abhidhamma ini sebenarnya investasi terbaik dalam hidup ini sebenarnya menurut saya. Setuju. Kalau kita mau ngomong lebay lah. Baik Bapak Ibu, Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan atas nama tim dan atas nama pribadi, saya mengucapkan selamat beristirahat. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Sadu. Ya. Terima kasih semua. Ya, sampai ketemu lagi. Sukihoto Namo Buddhaya. Sukihoto Namo Buddhaya.